Adil Katalino, Asuramin Kasaruga, Basengat Kajibata. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Perkenalkan, nama saya Mikael Ronaldi, guru kimia SMA Negeri 2 Seluas, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat. Saya salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Hari ini Senin 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi tugas uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2021, mata pelajaran kimia, materi kesetimbangan kimia. Berikut video praktik pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Oke, selamat siang anak-anak. Siang. Oke, apa kabarnya hari ini? Baik. Baik ya, oke. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ya kita berdoa dulu ya. Nah, Bapak minta salah satu di antara kalian untuk pimpin doanya. Bapak minta hari ini ya, pimpin kita dalam doa. Oke, silakan ini. Sebelum kita memulai kegiatan kita awali dengan doa. Bagi yang beragama Katolik, izinkan saya untuk memimpin. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Bapak atas penyertaan kepada kami dari pagi hingga siang ini. Sebentar lagi kami akan memulai kegiatan kami. Oke ya, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Bapak absen dulu ya. Oke, Bapak absen dulu. Saina, Julia, Etin, Hadir Pak. Ei, Hadir Pak. Mila, Hadir Pak. Reni, Hadir Pak. Arnita, Nana. Oke, hadir semua ya. Oke, hadir semua. Bapak ucapkan terima kasih untuk yang sudah hadir. Nah, Bapak mau menampilkan PPT untuk kalian. Nanti Bapak akan tampilkan ada gambar ya. Mohon diperhatikan ya. Oke, hari ini kita belajar tentang kesetimbangan kimia. Di mana sub pokok materi kita adalah tentang kesetimbangan dinamis. Ini yang akan kita bahas hari ini ya. Nah, di sini Bapak punya gambar ya. Oke, ini gambar mengenai kesetimbangan dinamis. Kalau kalian lihat di sini, itu gambar apa itu? Nah, di sini ada gambar apa nih? Kalau kalian lihat, ini gambar apa? Ada wadah. Wadahnya ditutup rapat, ya. Wadahnya ini ditutup rapat. Di dalamnya ada apa nih? Air. Ada air ya. Airnya yang bawah atau yang atas nih? Kalian lihat. Oke, lambang air apa? Rumus kimianya? H2O. Oke, H2O itu ya. Kemudian yang atas itu ternyata H2O ya. Kalian lihat. Yang atas H2O, yang bawah juga H2O. Nah, tapi bedanya apa di sini? Fasanya atau wujudnya. Nah, yang bawah ini cairan, yang atas ini fasanya adalah gas. Nah, kalau kalian lihat di sini, kalau misalnya kita dalam ruangan tertutup seperti ini, airnya kita mungkin kalian pernah masak air mungkin ya. Ada yang pernah masak air di sini? Oke, kalau masak air, kalau kalian buka, gimana dengan air dalam wadahnya? Apakah tetap di situ-situ aja, tetap berubah airnya? Berubah. Apanya berubah? Oke, mendidih habis itu apa lagi? Kalian masak 1 jam, apa jadi? Oke, airnya akan habis. Kalau habis menandakan apa? Bahwa air yang ada dalam wadah tadi semuanya akan
menguap. Menguap menjadi gas. Airnya akan habis. Nah, kalau ditutup seperti ini ya, seperti gambarnya ini ditutup rapat, apa yang terjadi? Oke, siapa yang mau jawab? Kalau tutup rapat. Oke, Mita, silakan. Pada saat air menjadi gas pada wadah tertutup, maka air akan kembali menjadi cairan kembali sesuai persamaan reaksinya. Nah, lanjut yang berikutnya kita lihat di sini ada keterkaitan materinya. Ya, keterkaitan materi kita di sini kita mempelajari tentang KD 3.8. Menjelaskan reaksi kesetimbangan di dalam hubungan antara reaksi dan hasil reaksi. Ini keterkaitan materi kita, ini KD-nya, kemudian ini ada indikatornya. Nah, kemudian tujuannya ini. Tujuannya di sini adalah kita melalui model pembelajaran problem based learning menggunakan pendekatan scientific learning dan dipadukan dengan menggunakan metode diskusi, tanya jawab, penugasan, diharapkan dapat meningkatkan minat belajar peserta didik. Minat belajar peserta didik. Oke ya, sekarang Bapak akan memberikan pretest untuk kalian ya. Jadi sebelum kita masuk ke materi kita ada pretest. Nanti kita setelah ada pretest kita ada post test. Pretestnya sama soalnya dengan post test. Silakan nanti dikerjakan ya. Bapak kasih waktu kalian untuk mengerjakan pretestnya selama 5 menit. Paham? Baik, ada yang belum mengumpulkan? Sudah semua ya? Kalau sudah semua, berikutnya kita ice breaking sebentar. Ya, ice breaking, Bapak minta Nanot untuk pimpin ice breakingnya. Kita nyanyikan lagu Potong Bebek Angsa dan gerakannya. Ya, Bapak minta Nanot untuk pimpin lagunya. Silakan Nanot. 1, 2, 3. Potong bebek angsa masak di kuali, luncur intan sarang sepat kali, seorang ke kiri, seorang ke kanan, Oke, nah berikutnya Bapak akan tampilkan ada video ya untuk kalian. Tolong videonya ini kalian amati ya, nanti akan Bapak jelaskan juga tentang apa yang disampaikan dalam video ini. Paham? Paham. Oke, silakan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel materi teladan. Keseimbangan dunia, mari kita simak penjelasan berikut ini. Sebelum kita masuk ke dalam konsep dasar keseimbangan kimia, ya, kita harus paham dulu mengenai dua jenis reaksi. Yang pertama ada reaksi irreversible. Atau reaksi irreversible ini namanya adalah reaksi yang tidak dapat balik. Yaitu merupakan reaksi yang terjadi hanya pada satu arah saja, artinya produknya itu tidak dapat kembali menjadi reaktan. Sebagai contoh, misalkan di sini ada reaksi antara asam klorida ditambah dengan natrium hidroksida menghasilkan garam natrium klorida atau NaCl dan H2O. Nah, ketika ini sudah terbentuk NaCl dan H2O, maka NaCl dan H2O ini tidak mampu bereaksi lagi menghasilkan reaktannya, tidak mampu menghasilkan HCl dan NaOH-nya kembali. Nah, ini namanya adalah reaksi satu arah, hanya membentuk NaCl dan H2O atau produk saja di sini. Dan produk tidak dapat kembali menjadi reaktan. Oke, ada di sini ada yang mau tanya? Oke, aku ulang lagi ya. Nah, di sini ada dua reaksi, ada irreversible dan ada reversible. Ya, perhatikan. Nah, kalau reaksi irreversible artinya reaksinya itu dapat terjadi satu arah, ya. Reaksi yang terjadi pada satu arah. Artinya apa? Produknya tidak dapat kembali menjadi reaktan. Contohnya begini, kita bakar kayu. Pernah bakar kayu? Pernah ya kita bakar kayu? Apakah setelah kita bakar kita bisa
bentuk kayu lagi dari kayu dari terbakar? Nggak bisa ya. Artinya apa? Reaksinya tidak dapat kembali. Ya, tidak dapat balik. Menjadi apa? Menjadi reaktannya. Ya. Itu dikatakan sebagai reaksi irreversible. Ya. Nah, yang kedua ada reaksi reversible ya. Itu adalah reaksi yang dapat balik. Nah, di sini reaksi yang terjadi pada dua arah yang berlawanan dalam selang waktu bersamaan. Artinya apa? Setelah dia membentuk produk, dia bisa kembali lagi membentuk reaktan, ya, atau zat yang bereaksi. Artinya reaksinya dapat balik. Nah, perbedaannya di mana di sini? Kalau kita lihat mana yang reaksi irreversible, mana yang reaksi reversible misalnya, ya kan? Mana yang reaksi dapat balik, mana reaksi yang tidak dapat balik, itu kita lihat tanda panahnya. Kalau dia merupakan reaksi dapat balik, tanda panahnya dua seperti ini. Satu ke kiri, satu ke kanan. Ya, seperti ini. Ini artinya reaksinya dapat balik. Nah, kalau reaksi tidak dapat balik seperti apa? Nah, seperti ini. Tanda panahnya hanya ke arah kanan saja atau satu arah saja. Maka reaksinya dikatakan tidak dapat balik atau irreversible. Ya. Nah, di sini kesetimbangan kimia itu bersifat dinamis. Nah, seperti apa yang dikatakan kesetimbangan kimia itu bersifat dinamis, ya. Nah, reaksinya tetap, ya, reaksinya tetap berlangsung pada tingkat mikroskopis. Artinya mikroskopis artinya apa? Sangat kecil, tidak dapat kita lihat secara langsung, ya, tidak dapat kita amati. Nah, yang dikatakan dinamis tadi itu reaksinya seperti ini. Artinya setelah dia bentuk produk, itu kan punya kecepatan reaksinya ya. Laju reaksi membentuk produk, laju reaksi membentuk reaktan kembali. Karena dia kan balik ya. Reaksinya balik kan, bolak balik kan, setelah membentuk produk, membentuk reaktan, bentuk produk, reaktan. Sehingga mencapai kesetimbangan. Artinya apa? Produknya dan zat yang bereaksi itu tidak lagi berubah. Itu dikatakan telah mencapai kesetimbangan. Ya, artinya apa? Zatnya telah mencapai kesetimbangan. Atau dikatakan sebagai kesetimbangan dinamis. Nah, kita lihat di sini. Perhatikan kesetimbangan berikut. Nah, di sini ada N2 ditambah 3H2. Itu mengalami reaksi kesetimbangan membentuk 2NH3. Ya. Kalau kalian lihat di sini ada grafik ya. Grafik hubungan antara konsentrasi dengan waktu. Nah, kita lihat di sini. Ada H2, ini H2, ada N2. Ini sebagai apa? Reaktannya ya. Ini sebagai reaktannya, perhatikan. N2 dengan H2. Kemudian NH3-nya sebagai produknya. Gimana dengan reaktannya? Bertambah atau berkurang? Kok kalian lihat? Berkurang. Oke, berkurang ya. Reaktannya berkurang. Gimana produknya? Produknya bertambah. Oke. Produknya bertambah. Teruskan sama apa? Jangan pelan-pelan ngomong. Ya. Reaktannya berkurang. Coba lihat nih. Ini semakin ke atas, tanda panahnya semakin besar nilainya ya. Semakin ke kanan juga semakin besar. Kalau di tengah ini berarti nilainya 0. Ya, di sini ya. Nilainya 0 di sini. Nah, kalau lihat sini konsentrasi H2 ya, awal di sini ya. Lihat. H2 awal di sini, kemudian mengalami penurunan. Artinya apa? Jumlahnya mengalami pengurangan. Kenapa? Karena sudah membentuk produk. N2 juga sama, mengalami pengurangan. Berkurang dia ya, atau mengalami penurunan jumlah konsentrasinya. Kemudian NH3-nya bertambah. Kenapa? Awalnya gini, sebelum dia bereaksi, jumlah NH3, H2 dan N2 ini pada misalnya 5 misalnya konsentrasinya. N2-nya 5, H2-nya 5. Setelah dia bereaksi, maka dia akan berkurang ya kan? N dengan H-nya pasti berkurang. Kenapa? Karena dia membentuk NH3. Kan gitu ya kan? Karena dia membentuk NH3. Maka H2 dan N2-nya berkurang. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, ya, Bapak akan bagikan tugas untuk kalian.
Ya, Bapak akan bagikan LKPD, nanti kalian akan membentuk kelompok untuk mengerjakan masalah yang ada dalam LKPD. Kemudian setelah itu nanti kalian akan berdiskusi dan nanti hasil diskusi kalian akan dipresentasikan di depan. Paham tugasnya? Oke, paham ya? Oke, kalau sudah Bapak bentuk kalian dalam kelompok ya. Silakan didengarkan, nanti kelompok 1 siapa, kelompok 2 siapa, kelompok 3 siapa. Bapak akan bentuk kalian menjadi 3 kelompok di sini. Ya. Oke, kelompok 1. Saina, Etin, Eyi ya, dan Suryono. Oke, kalian kelompok 1, kemudian kelompok 2. Mila, Reni, Mita ya. Mila, Reni, Mita. Kelompok 3. Sisanya berarti ya. Arnita, Nanot, Randy, dan Septi. Udah, Bang? Nah, sekarang silakan bergabung di kelompoknya. Silakan dibawa kursinya aja ya. Dibawa kursinya. Silakan berkumpul. Oke, perhatikan sebentar semuanya. Halo. Perhatikan sebentar. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Perhatikan sebentar. Jadi, perhatikan kan? Oke, harap sini sebentar. Oke, perhatikan tadi ya. Ini tugasnya itu kalian lakukan secara berkelompok, kerjakan secara berkelompok. Tapi itu kalian isi masing-masing. Setiap anak mengisi LKPD masing-masing ya. Nah, kemudian untuk waktunya ya, dengan waktunya Bapak kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan soal yang poin pertama. Ya, nanti poin kedua nanti kita tampilkan video lagi. Nanti setelah selesai 15 menit kita tampilkan video lagi ya. Untuk yang soal yang berikutnya ya. Paham? Oke, kalau paham silahkan dikerjakan. Oke ya. Ikut apa ya? Oke, ada yang mau nanya? Nah, gini ya. Udah ya, soal pertama udah ya. Nah, selesai 15 menit. Nah, sekarang soal yang kedua, perhatikan. Kelompok 1 masuk, perhatikan kan? Kelompok 1. Kelompok 1 perhatikan kan? Perhatikan kan kelompok 1. Oke. Nah, untuk pertanyaan soal nomor 2, kalian saksikan lagi video ini. Lalu kalian menjawab soal yang kedua. Siap? Ya. Oke, lihat ya. Ini video. Oke, silakan dilihat. Oke ya, sudah lihat videonya? Sudah. Nah, sekarang silakan kalian isi pertanyaan yang kedua. Ya, silakan. Oke, sebenarnya kalau sarannya baik tadi. Ya. Oke, kalau sudah selesai semuanya, ya, kita akan presentasi, ya, presentasi di depan.
seperti sebelumnya. Nah, Bapak minta untuk kelompok 1 ya, untuk duluan maju mempresentasikan hasil tugas yang telah kalian diskusikan secara bersama-sama. Ya. Oke, silakan kelompok 1 untuk maju ke depan. Ya. Silakan. Selamat siang. Dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kenalkan, nama saya Suryono. Nama saya Etis. Nama saya Ibu Cikayani. Baiklah, dari kelompok kami dan saya sendiri yang akan menjelaskan tentang termasuk ke bagian 1 konsep kesetimbangan dinamis. Yang bagian A, dalam satu gedung seorang ingin naik ke lantai berikutnya dengan menggunakan eskalator untuk turun. Apakah seorang tersebut bisa sampai ke lantai berikutnya? Jelaskan. Baiklah, sebagian dari kelompok kami ingin menjelaskan tentang pertanyaan saya tadi. Baiklah, saya akan menjelaskan. Tidak, karena arah eskalator berlawan dengan yang menaikinya sehingga Analisislah mengapa kesetimbangan dinamis hanya bisa terjadi pada sistem tertutup. kesetimbangan dinamis hanya bisa terjadi pada sistem tertutup karena jika terjadi pada sistem terbuka, maka akan ada senyawa yang keluar dari sistemnya. Baiklah, sekian atas presentasi dari kelompok kami, kelompok 1. Dari kelompok yang lain ada yang mau ditanyakan? Ada. Dari kelompok 2. Bagaimana jika kecepatan seorang naik eskalator lebih cepat daripada kecepatan eskalator? Baiklah, saya sendiri yang akan menjawabkan pertanyaan dari kelompok 2, yaitu jika kecepatan seorang naik eskalator lebih cepat daripada kecepatan eskalator, maka akan dapat naik ke tingkat berikutnya. Baiklah, ada yang ingin ditanyakan lagi? Jelas. Bagaimana dengan kelompok 3? Baiklah, sekian atas presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih. Oke, silakan. Baik, berikutnya kelompok 2 ya. Kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Bapak persilakan. Selamat siang semua. Ya. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 2. Yang pertama-tama, kenalkan, nama saya Nila. Saya Rita. Saya Reni. Dan hasil diskusi kami akan dibacakan oleh teman saya, Reni. Salah satu contoh reaksi kesetimbangan adalah penguraian disosiasi menjadi gas NO2 berikut 2NO2G menuju N2O4. Berikut ini adalah gempa yang terjadi pada saat reaksi kesetimbangan tersebut berjalan. Pada gambar A, setelah setimbang jumlah generasi NO2 dan N2O4 adalah sama banyak. Demikian presentasi dari kami. Apakah dari kelompok lain ada yang ingin bertanya? Saya dari kelompok 1 akan mengajukan pertanyaan. Apakah setiap reaksi kimia terjadi reaksi dua arah? Baik, jawaban dari kami yaitu tidak. Reaksi yang berjalan dua arah adalah reaksi yang dapat dibalik menjadi rangkaian kembali. Dari kelompok lain, apakah ada yang bertanya lagi? Tidak. Kalau tidak, sekian dari hasil diskusi kami ucapkan terima kasih. Selamat siang. Ya. Silakan. Oke, yang terakhir ya, kelompok 3 ya. Biasanya ini paling bagus terakhir. Silakan kelompok 3 ya. Yang lain disimak ya. Selamat siang semuanya. Kami
akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Renggi. Ini Andika Nomat dan itu Sergi. Salah satu contoh reaksi kesetimbangan adalah penguraian atau di sekian presentasi kami. Mungkin ada yang mau bertanya atau ada yang belum jelas, kami persilahkan. Saya. Pertanyaannya, jelaskan yang dimaksud dengan setimbangan dinamis. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Kesetimbangan dinamis adalah jika laju reaksi pembentukan suatu produk sama dengan laju reaksi pembentukan rekan secara bolak-balik. Baik, gimana? Kelompok 1 apakah sudah jelas? Baik, sudah jelas. Jelas. Baik, kami akhiri sesi presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih. Selamat siang. Iya. Sudah? Oke. Ada lagi yang mau tanyakan dengan presentasi tadi? Apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman kalian? Masih ada yang mau tanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Oke, silakan Reni ya. Baik, saya akan menyimpulkan tentang pembelajaran hari ini, yaitu tentang kesimpulan dinamis. Merupakan suatu reaksi yang terjadi jika laju reaksi terbentuknya produk sama dengan laju reaksi terbentuknya reaktan. Reaksi bolak-balik secara terus-menerus. Oke, benar ya? Dari saya. Oke, benar ya apa yang disampaikan oleh teman kalian tadi. Jadi kesetimbangan dinamis adalah suatu kesetimbangan di mana zat yang bereaksi dengan zat hasil reaksi itu mencapai pada titik tertentu. Ada lagi yang menyimpulkan, silakan. Oke, silakan Arnita Nanot ya. Kesetimbangan homogen yaitu kesetimbangan kimia yang di dalamnya terdapat satu wujud zat, misalnya gas atau larutan. Yang kedua, kesetimbangan heterogen yaitu kesetimbangan kimia yang di dalamnya terdapat berbagai macam wujud zat. Oke, kesetimbangan homogen. Yang namanya homogen berarti serba sama, ya. Nah, di sini kesetimbangan homogen artinya wujud zat atau fase zat itu pada fase yang sama, wujud yang sama. Ya, karena wujudnya sama dalam suatu reaksi maka dikatakan sebagai kesetimbangan homogen. Nah, yang heterogen bagaimana? Kalau heterogen berarti banyak jenis atau berlainan jenis. Nah, maka di sini kesetimbangan heterogen dikatakan heterogen artinya fase zat atau wujud zatnya itu berbeda-beda. Misalnya ada yang gas, ya kan, ada yang larutan, ada yang cairan, misalnya dalam suatu reaksi. Nah, maka dikatakan sebagai kesetimbangan heterogen. Oke ya? Oke, jadi sudah ada yang paham ya dari apa yang sudah kita pelajari, dan juga sudah disimpulkan oleh teman kalian ya apa yang sudah kita bahas hari ini. Nah, kira-kira hari ini gimana pembelajaran kita? Apakah menyenangkan atau membosankan? Oke, menyenangkan ya, menyenangkan. Di mananya kira-kira ya? Di pembahasan video. Oke, pembahasan video. Nah, berikutnya Bapak punya soal ya. Soal post-test ya. Tadi kita ada di-test, sekarang kita ada post-test. Oke ya, baik. Terima kasih ya sudah menyelesaikan pembelajaran hari ini. Jadi apa yang Bapak lihat dari post-test hingga pre-test ini, ya sepertinya ada peningkatan ya dalam pengerjaan soal.
Pertama tadi Bapak lihat ada yang tidak selesai, ya kan? Ada yang masih salah. Nah kali ini rupanya sudah banyak yang betul. Artinya apa? Sudah ada peningkatan dalam belajar. Oke, ya. Oke ya, karena waktu kita sudah mau habis ya. Nah, untuk minggu depan ya, minggu depan kalian akan membahas tentang penentuan tetapan kesetimbangan. Ya, untuk minggu depan kita belajar apa? Penentuan tetapan kesetimbangan. Nah, silakan itu kalian. Oke, kalau sudah paham, kita akhiri ya. Nah, sebelum kita pulang, Bapak minta salah satu lagi untuk pimpin kita dalam doa. Bapak minta ya untuk pimpin kita doa lagi. Oke, silakan kita. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Semoga Rahman Katolik izinkan saya untuk memimpin. Ya Tuhan, terima kasih atas bimbingan-Mu. Sekarang kami sudah selesai belajar dan kami akan pulang. Lindungilah kami dalam perjalanan pulang sehingga kami sampai di rumah dengan selamat. Hanya ini doa yang dapat saya sampaikan demi Kristus Tuhan dan Tuhan kami. Oke, terima kasih Bapak Airi, selamat siang ya.